Kita bangga dengan Polri ya, karena saat ini Polri bekerja luar biasa menunjukkan ketika undang-undang Polri yang terbaru disahkan gitu ya. Justru Polri menunjukkan tidak pandang bulu. Menurut gua pelakunya adalah diduga Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Nah, dan kawan-kawan itu siapa? Tetapi ada yang menarik adalah kenapa sih di dalam penggeledahan tempat yang digeledah tersebut ada rumah makan, ada The Clan ya, kalau nggak salah The Clan, lalu ada rumahnya juga yang katanya di Sentul begitu ya. Kenapa sih itu harus dijaga oleh banyak sekali oknum-oknum hijau? Kok malah dijaga seakan-akan ada upaya untuk menghalang-halangi terjadi proses hukum? Kami menganggap datang ke wilayah lingkungan proses penegakan hukum membawa laras panjang itu adalah bentuk daripada arogansi. Ya, selamat sore pemirsa. Kali ini kita kembali lagi di Monolog dan kali ini kita sedang ingin membahas sesuatu yang ramai banget nih Bang. Soal seragam coklat, coklat muda, coklat tua, dan partai hijau. Iya. Mungkin Abang melihatnya gimana sih nih Bang? Ya, ini kan sebenarnya sebagai cerminan yang bisa membangkitkan rasa penasaran orang sebenarnya selama ini bagaimana sih sikap batin dari para penegak hukum. Jadi bukan sistem penegakan hukumnya, tetapi sikap batin yang dimiliki oleh para penegak hukum begitu. Kita bisa lihat bahwa selama ini ternyata yang berkoar-koar, yang menunjuk orang lain, mengatakan bahwa orang lain melakukan korupsi, ternyata dia yang diduga melakukan satu perbuatan korupsi, penyelewengan yang merugikan negara sekian triliun gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan serius di dalam penegakan hukum itu sendiri gitu. Ditambah lagi begini loh. Orang yang hari ini kena begitu ya. Orang yang hari ini kena yang disebut dengan Febri Adriansyah ini begitu ya. Adriansyah begitu. Nah, ini kan sebagai bisa dibilang martir utamanya Kejaksaan Agung. Ya. Martir utama, dialah yang selama ini memproses begitu banyak kasus-kasus korupsi yang mencuat, begitu ya. Bahkan dengan bangganya beberapa kali ketika mereka melakukan penetapan tersangka, penangkapan lalu penahanan, ketika diekspos di publik, barang bukti itu dijejerin, dibuat panjang, ya kan. Mereka hadir di depan publik dan menyatakan perbuatan dari orang yang mereka tetapkan tersangka dan mereka tahan tersebut. Dan hari ini ternyata uang yang harusnya begitu ya, mungkin dijejerin itu gitu ya, ternyata dia miliki gitu. Dia ternyata tidak lain dan tidak bukan sama seperti orang yang dia expose begitu. Ini kan menjadi persoalan yang sangat serius dan membuat kita itu sebenarnya bertanya-tanya, siapa lagi? Nah, kalau kita mau melihat hari ini kalau dia diduga melakukan perbuatan itu, pertanyaannya, sebenarnya dia melakukan itu sendiri kah? Atau ada unsur-unsur yang ikut di dalam rangkaian peristiwa tersebut begitu? Yang namanya sebuah kasus korupsi yang mana merugikan negara begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang begitu besar terhadap individu-individu begitu ya, individu pejabat tersebut begitu. Tentunya tidak dapat dilakukan sendiri. Pasti melibatkan banyak orang. Jadi menurut gua terlalu prematur kalau kita bilang bahwa pelakunya adalah Febri Adriansyah. Kan begitu, terlalu prematur. Menurut gua pelakunya adalah diduga Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Nah, dan kawan-kawan itu siapa? Dan kawan-kawan ini bisa kalau kita bilang relasi kuasa itu berlaku ke bawah dan berlaku ke atas. Kan begitu. Kalau berlaku ke bawah, maka kita lihat siapa sih konstituen daripada si Febri Adriansyah tersebut. Dia sebagai Jampitsus begitu ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Di bawahnya ada siapa? Di bawahnya misalnya ada Kabak, ada Kasih atau siapapun itu yang terlibat di sana, asisten-asisten begitu ya. Lalu kita lihat kalau ke atasnya ada Jaksa Agung, kan begitu. Lalu unsur-unsur yang juga melibatkan Kejaksaan Agung begitu, terlibat di dalam unsur Kejaksaan Agung itu eksternal, bisa juga misalnya DPR atau siapapun itu begitu ya, termasuk juga pengusaha. Ini semua kan harus diusut. Ya, betul. Ya kan,
bisa saja Febri Adriansyah mendapatkan keuntungan atau menimbun keuntungan keuangan dengan segitu. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan lebih dari itu. Ya, karena ini hanya baru dari satu pihak saja. Pintunya dari dia gitu loh. Nah, hal itu juga yang menurut gua penting untuk nanti Polri ke depannya dilakukan. Tapi yang pasti kita bangga dengan Polri ya, karena saat ini Polri bekerja luar biasa menunjukkan ketika undang-undang Polri yang terbaru disahkan begitu ya. Justru Polri menunjukkan tidak pandang bulu. Inilah yang disebut dengan hukum bukan lagi tajam ke bawah tumpul ke atas, tetapi betul-betul tajam ke atas humanis ke bawah kan begitu. Sekalipun itu adalah tagline yang digunakan oleh kejaksaan kan begitu. Maka menurut menurut gua begitu ya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin oleh Irjen Toto ini adalah sebuah terobosan Polri. Seharusnya dari dulu ya seperti itu begitu. Cuman ada yang menarik juga nih. Kenapa nih Bang? Yang menarik adalah ketika penggeledahan itu terjadi. Ya. Nah, kita jangan masuk ke kasusnya dulu deh, karena ini masih terlalu dini kan. Tetapi ada yang menarik adalah kenapa sih di dalam penggeledahan tempat yang digeledah tersebut ada rumah makan, ada The Clan ya, kalau nggak salah The Clan, lalu ada rumahnya juga yang katanya di Sentul begitu ya. Kenapa sih itu harus dijaga oleh banyak sekali oknum-oknum hijau? Ya. Kenapa begitu? Katanya berdasarkan dari pihak hijau itu sudah memberikan klarifikasi Bang. Katanya itu adalah permintaan dari Kejaksaan Agung sendiri untuk melindungi Jampitsus ini, di mana beliau juga kan katanya menghadapi kasus-kasus besar. Jadinya TNI itu memang permintaan langsung lah dari Kejagung. Oke. Gimana? Jadi hijau ini gitu ya. Berdasarkan konstitusi begitu ya, berdasarkan hukum yang berlaku, konstitusi kita yang berlaku, bahwa hijau ini berfungsi untuk pertahanan negara. NKRI, pertahanan negara kita begitu. Pertahanan negara kita itu meliputi apa? Ancaman-ancaman pihak asing. Ya. Misalnya ada pihak asing yang mungkin kalau dalam bidang penegakan hukum, jika ada ancaman militer dari pihak asing untuk melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum, dia bisa melakukan itu. Sekarang pertanyaannya, ancamannya justru datang bukan dari eksternal, tetapi dari internal sendiri. Kok malah dijaga seakan-akan ada upaya untuk menghalang-halangi terjadi proses hukum. Proses sidik ini juga ya. Ya kan, proses penyidikan tersebut untuk dihalang-halangin. Sebenarnya kalau itu sipil begitu ya, bukan dari kalangan militer begitu ya, itu bisa dikenakan obstruction of justice. Oke. Itu gimana Bang? Cuman kan karena ini militer ya, kalau udah militer begitu ya tentu prosesnya juga harus melalui POM TNI kan begitu kan, pengawas TNI lah begitu, pengawas militer lah begitu ya. Maka menurut gua ya udahlah, hijau harusnya janganlah melibatkan diri terlalu jauh, apalagi di dalam proses penegakan hukum, karena itu tidak apple to apple gitu loh. Karena militer ini dilatih secara fisik, oke, dilatih secara fisik. Sementara dalam mengelola negara terkait dengan penegakan hukum, di sana itu harus dikedepankan yang namanya intelektual. Oke. Kan begitu. Bagaimana orang yang mengedepankan fisik diadu dengan orang yang menggunakan intelektual? Nggak akan nyambung gitu loh. Ini sama aja dengan kita menonton bebek sama ayam lagi ngobrol. Kan gitu, nggak pas gitu loh. Jadi kalau bebek sama ayam lagi ngobrol tuh ya ibaratnya begini nih, yang satu pakai fisik, yang satu pakai intelektual, pakai ngomong gitu. Nah makanya yang jadi persoalan lagi adalah bahkan setelah dari penggeledahan itu, ini menurut isu ya, ada sejumlah anggota hijau berbadan tegap, rambut cepak, datang ke Polda Metro Jaya, bawa laras panjang, mau ngapain gitu loh. Menurut isu nih, ini perlu juga nanti diklarifikasi dari orang-orang yang ada di sana. Gua nggak mau dengar dari humasnya TNI lah. Gue nggak mau dengar itu. Kenapa? Karena ya pasti tentu gue udah sering mendengar klarifikasi dari hijau ini. Ya mohon maaf, nggak memuaskan begitu. Yang misalnya penyiraman air keras disebut dengan kenakalan. Kan begitu. Nah sekarang dia bermain di kata-kata tidak ada itu diserbu kan gitu. Dia ngomong, betul. dia memang nggak diserbu.
Tapi kalau pakai bahasa lain apa? Digeruduk gitu loh. Kalau diserbu kan harusnya menyerang kan. Kalau menurut gua digeruduk. Lalu esensi pembicaraannya adalah kita berbicara tentang tata bahasa kah? Tentang nomenklatur atau apa nih? Kan begitu. Yang kita mau tahu adalah faktanya. Faktanya kalian ngapain di situ? Kalian datang ke sono mau ngapain? Ya. Apakah ada upaya-upaya intervensi? Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan penjemputan terhadap saksi seperti yang beredar di sosial media saat ini? Untuk mengamankan barang bukti, silakan diklarifikasi. Kami cuma mau dengar itu. Kita nggak mendengar satu bentuk klarifikasi dari humasnya TNI yang mengatakan bahwa enggak loh, kita itu sebenarnya datang sana cuma nongkrong gitu atau apa gitu, nggak ada. Ya kan kita nggak mendengar itu. Cuman bahasanya adalah itu kami tidak dalam rangka menyerbu. Terus mau ngapain bawa laras panjang? Ngapain gitu loh, ya kan? Nah itu masalah menyerbu apa enggak ini kan tergantung siapa yang berbicara. Ya. Kalau masyarakat menganggap itu menyerbu, lalu Anda mau komplain sama siapa? Betul. Dianggaplah orang yang mengatakan menyerbu, menggeruduk itu adalah bahasa-bahasa provokatif. Ya. Terus bahasa-bahasa yang tidak provokatif apa? Mereka datang untuk memberikan kasih sayang atau apa? Coba kasih kami, ajarkan kami begitu loh. Ya. Ini kan jadi hal yang unik gitu ya. Maka menurut saya udahlah. Rakyat ini udah capek. Sekarang ekonomi melemah, kan begitu ya. Ekonomi saat ini melemah. Rakyat masih banyak lagi tugas rakyat untuk menafkahi keluarga masing-masing. Jangan buat kita pusing, jangan buat kita ribet dengan dinamika tata bahasa yang dikeluarkan oleh humas-humas tersebut. Ya kalau memang ada aja, udah nggak ada masalah. Dan jangan lagi saling melindungi. Jangan ada upaya-upaya intervensi penegakan hukum. Itu kan nggak bagus, itu kan nggak boleh. Justru Polri saat ini kita bangga, dia mampu dan berani loh. Karena kita tahu bahwa jaksa itu kan mitra strategisnya Polri di dalam penegakan hukum begitu ya. Dimana ketika Polri mengumpulkan barang bukti, melakukan penyidikan begitu, lalu akhirnya melimpahkan berkas itu tetap di kejaksaan. Tapi Polri tidak pandang bulu. Ya. Ketika memang ada pihak yang perlu untuk dilakukan proses hukum, dia lakukan begitu. Sekalipun itu adalah jampitsus. Oke. Nah, Bang, tapi abang sendiri melihatnya gimana sih dengan banyaknya yang menyebut bahwa ini adalah perang dingin antara kubu coklat muda dengan coklat tua gitu? Kalau menurut gue ini bukan perang dingin, ini perang asik. Sebenarnya enak ya, dia jadi main buka-bukaan kan? Iya, ini perang asik. Perang asiknya itu begini loh. Sebenarnya ngapain sih jadi institusi itu sensitif? Kalau Anda ketika memutuskan diri untuk menjadi seorang penegak hukum gitu ya, berarti Anda adalah abdi negara begitu. Yeah. Ketika Anda abdi negara, yang harusnya Anda cintai terlebih dahulu adalah negara Anda, bukan hanya sebatas institusi Anda gitu. Jadi ketika misalnya dia ini ada misalnya satu institusinya begitu, mungkin rekan sejawatnya atau siapapun itu begitu ya, dilakukan proses hukum, tertangkap atau mungkin digeledah, kedapatan atau tetapkan jadi tersangka begitu atas kasus korupsi, harusnya dukung karena dia cinta terhadap negara. Ya. Untuk mendapatkan yang terbaik. Justru seakan-akan saat ini yang timbul adalah nggak boleh sentuh institusi gua. Lu nggak boleh nyolek coklat tua. Kalau lu colek coklat tua, semua coklat tua akan marah. Ya. Kan seakan-akan seperti itu. Itu justru salah. Hari ini di kasus BGN, Sony Sonjaya, Polri, dia diproses biasa-biasa aja Polri, nggak sensitif, nggak baper. Malah Pak Kapolri ingin tetap aja proses hukum lanjut dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun. Brigjen juga, nah kan begitu. Jadi banyak sekali sudah menjadi contoh hal itu. Jadi jangan memecah belah bangsa melalui ego sektoral tadi. Ini kan ego sektoral yang timbul kan begitu kan. Janganlah, jangan kita seperti itu. Masyarakat itu tidak butuh ego kalian gitu. Oke, pasca penggeledahan di kafe dan di Sentul, di rumah Sentul. Hari ini jam 10 pagi tadi infonya bahwa ada sebuah selebaran rahasia yang akhirnya terungkap ke publik bahwa Kejagung meminta untuk jajarannya melakukan Zoom meeting nih Bang, membahas terkait hal tersebut. Gitu. Hal-hal kayak gini mereka membahas perihal AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan gitu. Menurut Abang sendiri gimana sih Bang dengan yang dilakukan oleh Kejagung sendiri? Kembali lagi, ancaman yang kalau kita bilang ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Yang pertama adalah ancaman dulu nih kita bahas. Ancaman itu yang jelas-jelas terjadi saat ini di dalam lingkungan Kejaksaan Agung adalah adanya dugaan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pentolan, nah begitu kan? Ya. Yang ada di dalam Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Korupsi. Tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus Febri Adriansyah, gitu kan? Itu adalah ancaman tegas. Tentunya Jaksa Agung harus membuat satu sikap, kita ini mau kita apakan nih orang. Dapat bisikan, ada pihak beberapa teman-teman media. Jadi dapat bisikan bahwa tadi pagi pun Pak Presiden katanya mengadakan pertemuan di rumah dinasnya di Widya Chandra. Ada yang ngebisikin bahwa udahlah Pak, pecat aja gitu. Ya. Tapi Pak Presiden bilang nggak usah dipecat. Saya minta dia yang mengundurkan diri. Oke. Makanya kalau kita mau bicara ancaman begitu ya, kembali lagi, ancaman itu harusnya Jaksa Agung itu kalau peduli dengan ancaman bahwa saat ini citranya Jaksa Agung, citranya Kejaksaan Agung ini sedang dipertaruhkan. Ya. Mempertahankan apa enggak? Ya. Pecat. Jangan biarkan mengundurkan diri. Oke. Pecat dulu, itu dulu yang pertama. Itu kalau tadi bicara soal ancaman, Ya. gitu kan. Gangguan itu siapa? Hindari tuh orang-orang yang ijo-ijo ya, yang datang mengganggu proses penegakan hukum begitu ya. Itu gangguan. Sebenarnya gangguan yang utama itu adalah itu tuh. Ngapain datang, melakukan provokasi, intervensi, datang ke Polda Metro begitu ya. Mau ngapain gitu ya. Terlepas itu benar atau tidak intervensi, kami menganggap datang ke wilayah lingkungan proses penegakan hukum membawa laras panjang itu adalah bentuk daripada arogansi. Oke. Jadi menurut saya kacamata sipil melihatnya itu adalah bentuk daripada gangguan. Oke. Ya kan? Baru hambatan begitu ya. Kalau kita bicara hambatan itu pasti akan dilakukan. Akan dilakukan dari mana? Nanti ke depannya. Ke depannya pada saat proses, ingat ya, proses hukum ini, ketika Polri melakukan proses hukum, perkara ini nanti ternyata ditemukan tidak pidana, dilakukan penyidikan, ditetapkan tersangka dan lain-lain. Perkara tersebut akan dilimpahkan balik ke kejaksaan. Ya. Nah pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan menghambat perkara tersebut? Apakah nanti ada pihak Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghalang-halangi, menghambat begitu agar proses hukum tersebut menguntungkan bagi Jampitsus tersebut? Ya kan? Ya. Jangan sampai itu menjadi hambatan. Karena kita tahulah pejabat sekelas Jampitsus pasti punya loyalis. Kalau dia nggak punya loyalis nggak mungkin. Betul. Ya kan? Jadi itu akan menjadi hambatan. Tantangannya, ya kan? Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar ke depannya tidak ada lagi di dalam Kejaksaan Agung yang melakukan perbuatan yang serupa. Kalau memang AGHT itu mau diterapkan, harusnya Jaksa Agung itu punya pola pikir yang saya miliki sekarang ini. Ya kan? Tapi kita nggak tahu apa sih yang kira-kira disampaikan oleh Jaksa Agung terkait dengan AGHT. Ya. Takutnya yang dianggap oleh AGHT sebagai ancaman adalah ancaman untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung, menjatuhkan kredibilitas daripada Kejaksaan Agung. Gangguan itu datang dari seakan-akan menunjuk institusi lain, kan begitu. Hambatan itu karena kita saat ini sedang gencar-gencarnya mau nyikat-nyikat korupsi begitu ya. Akhirnya klan-klan para koruptor ini datang dendam dengan Kejaksaan Agung. Kalau yang beredar dari sosial media, jadi dari Kejati, Kejari itu ada tugasnya masing-masing dari hasil Zoom meeting tadi yang beredar. Jadi ada yang tugasnya mengawasi dari Kapolri, Kapolda kayak gitu-gitu, untuk apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya mereka. Ya, makanya jadi kita kan nggak tahu persepsi AGHT ini muncul dari siapa, ya kan? Lalu tugasnya apa? Kalau seandainya Jaksa Agung punya pemikiran yang sama, mudah-mudahan dengan gua, baguslah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bakal top lah, bakal keren, dan kedepannya akan bisa mengungkap kasus-kasus besar lagi. Padahal jujur ya, kemarin pada saat Kejaksaan Agung berhasil menangkap Dadan Hindayana itu ya, ex ketua kepala BGN begitu ya. Itu gue bangga banget dengan sama Kejaksaan Agung begitu ya. Dan lucunya Dadan Hindayana juga rumahnya di Sentul kan, yang dia sewa. Oh, sama-sama. Mereka satu ini berarti. Pertanyaannya, ada apa di Sentul? Abang di Sentul juga nih. Gue juga di Sentul gitu. Ada apa di Sentul nih gitu kan? Apakah karena Sentul itu dekat rumahnya Pak Prabowo? Oh, apakah ada sesuatu? Iya, dekat Bojongkoneng, nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue cuma hanya menebak-nebak aja begitu kan. Karena sering ngelihat Pak Prabowo dan rombongan lewat gitu. Oke, Bang. Ada hal yang menarik juga mengenai Febri Adriansyah.
mengenai laporan LHKPN-nya. Hmm. Jadi selama 3 tahun berturut-turut 2023, 24, 25, 2025 Desember itu bahwa harta kekayaannya tidak bertambah 1% pun selama 3 tahun berturut-turut. 18 miliar sekian. Ya, ya. Namun di tahun 2022 itu harta kekayaannya hanya 6 miliar sekian. Tapi di 2023 sampai 2025 itu di 18 miliar. Sedangkan penemuannya aja itu lebih dari setengah triliun beserta 74 kilogram emas gitu. Menurut Abang gimana? Febri Adriansyah ini kan seorang muslim gitu ya. Seorang muslim, dia ini kan adalah orang yang mungkin kalau sebagian orang yang kenal baik dengan dia pasti tahu dia ini orangnya taat agama gitu ya. Mungkin di dalam persepsinya dia semua harta itu adalah titipan Allah gitu. Oke. Ya, semua harta adalah titipan Allah gitu. Sehingga yang namanya titipan Allah itu udahlah nggak usah dilaporkan, karena kan kalau punya sesuatu yang datangnya dari Allah tuh kalau disebut-sebut nanti dianggap riya gitu. Itu bukan punya saya, itu punya Allah. Iya, itu punya Allah gitu. Jadi dia intinya dia tidak melapor, bisa jadi karena dia takut riya aja gitu kan gitu. Tapi dengan 587 miliar ya, 867 miliar itu gede ya? Itu luar biasa loh. Dengan Jampitsus loh gitu. Itu 500 berapa? 87 miliar, 587 miliar kalau dibeliin micin. Sejakarta bego. Oke. Sumpah. Emas Monas aja cuma 72 kilogram. Dia punya 74 kilo, Bang. Wah, lebih 2 tuh. Itu bisa dibikin tuh, ya kan? Yeah. Jadi ya intinya sih kalau menurut gua ya apapun itu udahlah. Negara kita ini saat ini butuh kejujuran. Dalam keadaan seperti ini, pikirkan dulu negara, baru pikirkan diri masing-masing. Jangan kita berupaya untuk menimbun kekayaan sementara saat ini masih banyak sekali orang-orang yang susah dan membutuhkan bantuan kita, begitu ya. Kadang-kadang kan kita miris gitu. Rakyat itu kan punya, kalau bisa berteriak mungkin di dalam hatinya dia gitu ya. Mungkin sudah nggak tahu udah chaos mungkin negara ini. Tapi karena masih banyak kekhawatiran yang dipendam oleh rakyat begitu. Tetapi ingat, ada loh momen di saat rakyat itu sudah nggak tahan. Rakyat itu udah nggak terpendam lagi. Ibaratnya ini istri diselingkuhin terus sama suami. 1 tahun pendam, 2 tahun pendam, 3 tahun pendam, 5 tahun udah nggak kuat dia ledakin. Akhirnya rame. Kan begitu. Nah, hal itu juga bisa terjadi terhadap rakyat. Rakyat ini punya kesabaran yang ada ambang batas ya, ada thresholdnya gitu loh. Jangan sampai rakyat yang selama ini sudah memendam begitu banyak, mereka diminta untuk bayar pajak, rakyat diminta untuk bayar pajak, rakyat ditekan, dicari-cari door to door, e-commerce naik, kan begitu. Tapi ternyata masih banyak oknum-oknum penyelenggara negara yang seperti ini gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan gitu ya. Jadi ya menurut saya ya sudahlah, harusnya kalau yang kayak gitu, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa kayak gitu, harusnya nih ya, jangan ada satupun pihak yang membela. Jangan ada satupun pihak yang membela, jangan ada satupun pihak yang mengintervensi terhadap proses penegakan hukumnya. Malah dukung untuk diperberat. Bayangkan mati lampu, mati listrik, blackout, gara-gara urusan cecereme begini gitu loh. Bayangkan itu, banyak mungkin ya, mohon maaf ya, di hari itu, di malam itu anak-anak yang sedang ingin belajar agar besok dia bisa ujian begitu ya. Tapi akhirnya gara-gara mati lampu dia menunda dan besok kelagapan dia mau belajarnya. Ya kan? Nah, ini kan menjadi persoalan gitu ya. Banyak juga mungkin orang yang lagi nyuapin anaknya gara-gara mati listrik, ya nggak bisa nyuapin anaknya, kan gitu. Yang tadinya mau masuk ke mulut mau colok ke mata, kan begitu. Nah, ini kan jadi bahaya begitu ya. Harusnya berpikirlah sampai ke sana gitu ya. Kita mohon merendahkan diri kita, merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Udahlah, kita mohon lah. Jangan ada satupun pihak yang mencoba-coba untuk melakukan intervensi. Justru dukung proses penegakan hukum ini. Polri udah luar biasa, justru harus dikasih penghargaan tuh. Kepala Kortas Tipikor tadi itu, Pak Toto itu harus diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena berani loh, bintang 2 dia berani hantam kejaksaan. Ya kan, Jampitsus itu kan sekelas apa ya? Sekelas dir, nggak sekelas dir juga itu mah. Itu mah kalau Jampitsus itu sekelas Kaba di kepolisian.
Nah, dia berani lakukan itu gitu. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa yang sejarah harus catat ini. Oke. Tapi yang masih tetap membayangi adalah kenapa ada seragam hijau itu di sana gitu ya. Ya itu juga menurut gua plot twist banget ya. Maksudnya ya kita tahu memang sudah ada aturannya bahwa kejaksaan diperbolehkan untuk dijaga atau dikawal oleh pengamanan dari TNI. Kita tahu itu gitu. Tapi kan kembali lagi, jangan dong mereka dikeluarkan dari tugas pokok dan fungsinya. Ya. Ya kan? Mereka kan hanya mengamankan gangguan-gangguan asing, gangguan-gangguan pertahanan terhadap stabilitas pertahanan yang ada di Indonesia melalui proses penegakan hukum. Oke. Masa akhirnya di dalam ada orang yang diduga melakukan perbuatan tercela, perbuatan korupsi, begitu akhirnya dilindungi. Tapi kan hijau ini memang lagi banyak job desk, Bang. Ya itu keren ya kan? Iya kan? Job desknya lagi penuh loh. Ya memang begitu. Hijau itu kan kalau di dalam psikologi itu warna yang membuat nyaman. Disukain sama Nabi juga kan? Ya, jadi warna hijau itu begitu tuh. Tapi ingat, selain disukai Nabi, hijau itu di dalam sebagian kalangan masyarakat menganggap sebagai warna yang sakral. Yang mana menjadi warna kesukaannya Nyi Roro Kidul. Oke. Itu terjadi di Indonesia kan begitu. Boleh aja tanya lah. Iya kan? Ya. Jadi intinya jagalah sakralitas daripada warna hijau tadi itu. Marwahnya TNI tetap dijaga. Janganlah melakukan penekanan, jangan intervensi. Ini sih gua bukan bermaksud untuk menasehati gitu ya. Nanti gua terlalu banyak nasehatin, besok di depan gua rame lagi kan gitu kan. Juga cuma hanya memberitahukan, mau didengar ya silakan, nggak mau didengar ya sudah lupakan kan begitu. Jangan dimasukkan dalam hati juga nih kan gitu. Ini sebagai rakyat loh, kita membahas ini sebagai rakyat, Ya sebagai masyarakat. gitu. Tapi kan kalau gua tipikalnya ada di depan gua gangguan juga gua ngelawan kan, nggak mungkin enggak. Tapi sih gini, gue punya saran ya ke Pak Prabowo, ke Presiden kita atau mungkin ke DPR ya. Mungkin untuk kasus ini, saran gue ya. Untuk kasus ini DPR harus segera melakukan satu bentuk rapat gitu ya. Lalu membentuk sebuah panitia kerja atau apapun itu, ada bentuknya panja atau mungkin misalnya tim khusus begitu untuk melakukan penuntutan. Jadi khusus untuk perkara tersebut harus menggunakan prerogatif daripada DPR dalam rangkaian penuntutannya. Jadi kalau bisa penuntutan itu tidak melibatkan full jaksa. Oke. Jadi DPR bisa melakukan itu. Jadi DPR bisa mungkin membentuk tim lah gitu ya, tim kerja atau apapun itulah nanti ya, atau lembaga khusus yang secara khusus melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Jadi Polri bukan melimpahkan ke kejaksaan, tapi melimpahkan kepada DPR. Tim tersebut khusus, begitu. Yang mana nanti diawasi itu ada anggota DPR mengawasi, dari pihak kejaksaan juga boleh ikut mengawasi. Tapi dalam proses penuntutannya tetap dikawal. Kalau memang sampai ini perkara berlanjut. Tapi kalau ini perkara tidak berlanjut, ya wallahu alam kan begitu kan. Cuman ya kembali lagi, kalau menurut gua ini sekarang citra kejaksaan ini kan diuji ya. Harusnya Jaksa Agung udahlah copot aja itu Jambesus. Jangan lagi ditahan-tahan. Dan itu Pak Prabowo jangan lagi membiarkan ada istilah mundurkan diri dan lain-lain, itu enggak, sama sekali tidak relevan gitu ya. Bapak Presiden masa nggak ingat gitu ya. Dulu kejadiannya Bapak bagaimana? Bapak kan harusnya lebih paham apa yang membedakan antara memundurkan diri dan dipecat begitu. Ini sih saya bertanya gitu kan. Harusnya Pak Presiden kan mengerti gitu ya. Jadi jangan ada istilah mengundurkan diri atau dipecat, ya betul-betul diberhentikan. Diberhentikan dari jabatan. Ya secara tidak hormat atau enggak itu urusan nanti belakangan lah. Karena sekarang harusnya dinonaktifkan dulu dia dari jabatannya. Oke, tapi ada satu hal nih Bang juga yang menjadi mungkin pertanyaan publik ya, bahwa segitu banyaknya barang bukti yang sudah ditemukan, tapi belum ditersangkakan hingga saat ini. Itulah yang gua juga nggak habis pikir begitu ya. Masalah belum ditersangkakan itu sepertinya sudah ada arah ke sana. Tetapi kan kembali lagi ada pihak-pihak yang tentunya melakukan proteksi khusus terhadap beliau tersebut gitu. Bisa jadi beliau tersebut ditahan untuk tidak diperiksa dulu atau bagaimana kan kita nggak paham. Sehingga ya
kita pengen perkara ini dibuka lebar. Kita pengen perkara ini dibuka lebar, sampaikan. Jangan ada negosiasi politik di belakangnya. Karena sekarang yang dirugikan adalah rakyat. Ya. Kita nggak mau terjadi deal-dealan. Ini perkara sudah dibuka secara lebar dan terang benderang kepada rakyat sendiri. Rakyat sudah tahu, lalu tiba-tiba adem aja di perkara gitu kan. Nggak ada persoalan yang serius kan begitu kan. Jadi intinya kita pengen ini sudah melibatkan rakyat karena rakyat sudah tahu dan rakyat sudah mengeluarkan opininya masing-masing. Sekarang ya sudah, janganlah tiba-tiba tahu-taunya dihentikan. Gue tahu sih maksudnya Pak Prabowo ini. Gue tahu sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Sudah biarkan aja dia mengundurkan diri. Kenapa? Boleh di-spill nggak sih? Bisa jadi, ini bisa jadi ya prediksi gue ya. Ada niatan dari Pak Prabowo untuk mendamaikan dua institusi ini. Kenapa harus damaikan? Sebenarnya kan ini baik ya. Kalau misalkan ini membuka bukan aib ya kita sebutnya, borok dari masing-masing institusi, ini sebenarnya baik Bang. Untuk masyarakat Indonesia ya, itu baik gitu. Kenapa harus ditutupi jadinya? Ya itu kadang-kadang gini loh, Pak Prabowo ini kan mungkin dia nggak pengen ada ribut-ribut nih. Orang-orang di sekitar dia tidak ada ribut-ribut gitu ya. Malah menurut gua ini bukan pertarungan institusi. Karena undang-undang menyebut secara terang benderang bahwa Polri dan Kejaksaan adalah mitra strategis. Ya. Oke? Benar. Polri tergantung bagaimana jaksa. Ya. Jaksa tergantung bagaimana Polri. Ini benar-benar adalah satu hubungan kausalitas yang nggak bisa dilepaskan begitu kan. Jadi nggak perlu lagi didamaikan, nggak perlu lagi diapa-apain. Ini dua institusi sudah erat. Oke. Lalu kalau sampai ada istilah mendamaikan, siapa yang didamaikan? Bukan institusinya toh. Ujung-ujungnya adalah oknum-oknumnya yang didamaikan. Kalau oknum-oknumnya didamaikan, maka menurut gua ini sudahlah berada di dalam titik ambang kejatuhan negara. Karena tidak ada lagi nih. Nggak ada penyeimbang, tidak ada tidak ada kestabilan di dalam proses penegakan hukum. Ya. Semuanya ya tergantung bagaimana kata politik gitu kan, bagaimana secara politik melihatnya, bagaimana perkara tersebut diselesaikan antar petinggi saja. Sementara sudah heboh sekarang nih di rakyat itu begitu. Dan rakyat kan juga sekali pengen ngerasain toh. Iya. Tuh. Sekarang bagaimana misalnya rakyat mencuri, maling ayam. Janganlah dihukum, saya mau didamaikan Pak kayak yang lain-lain. Pejabat itu gitu ya. Oh rakyat gini loh, kita itu harus menjunjung tinggi asas keadilan gitu ya. Orang lain bisa dapat, kan sama-sama warga negara toh. Ya. Ya kan, orang lain bisa mendapatkan keistimewaan itu, maka ya kita juga harusnya bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi kalau ada pejabat yang gara-gara perkara tersebut ujung-ujungnya damai, tidak ada persoalan, lalu duduk-duduk bareng gitu ya. Ya menurut gua begitu, rakyat juga harus mendapatkan hal itu. Kan begitu. Jangan tahu-tahu tiba-tiba udah terbukti, ternyata nantinya ya udah terbukti pelakunya ada ditemukan tidak pidana korupsi dan lain-lain begitu ya. Udah ini tahu-tahu ujung-ujungnya adem. Kemana kasusnya? Ya udah dicopot aja, hilang begitu aja kayak Firly Bahuri dulu. Ya. Gitu? Ya. Hilang begitu aja. Rakyat juga pengen ngerasain yang kayak gitu. Iya, rakyat juga pengen begitu loh. Rakyat juga pengen ketika dia sudah dipidana begitu. Gue pengennya damaikan aja lah. Gue pengennya santai-santai aja, diam-diam aja udah anteng. Iya, rakyat juga pengen mengalami hal itu gitu. Jadi tolong itu juga diperhatikan oleh para petinggi negeri kita ini, jangan jangan nafsu sesaat begitu. Jangan, ya kita paham semua orang cinta damai, kita juga cinta damai begitu. Tapi kedamaian yang sesungguhnya adalah ketika ditemukan ada sebuah tindak pidana yang merugikan negara dan merugikan rakyat, proses sampai ujung. Itulah kedamaian yang abadi. Jangan diintervensi oleh pihak manapun. Ya, betul. Oke, Bang, terakhir nih, ada nggak sih satu pesan yang mau Abang sampaikan mungkin yang bisa mencakup semuanya nih dari perkara ini? Oke, dengarkan pesan saya ini baik-baik. Saya yakin semua penegak hukum pasti paham. Saya yakin bukan cuma penegak hukum, tetapi politisi-politisi yang mengetahui perkara tersebut pasti paham. Perhatikan nggak pada saat penggeledahan di rumahnya si Jampitsus tersebut, oke, itu pintunya kan kebuka. Ya. Oke. Pesan saya begini, kalau kita sudah buka pintu, oke, kalau kita sudah buka pintu,
masuk jangan lupa ditutup. Dan pada saat keluar juga jangan lupa ditutup. Itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.